testosteron mengerikan yang seorang kewes alami saat akan COD-an dengan pelanggannya, di mana film ini berjudul The Watcher 2024. Pastinya masih baru dan fresh. Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa, dengan cerita hutan keramat di negara Irlandia, di mana hutan ini tak pernah dipetakan dalam globe maupun Google Map. Hutan ini bisa menarik dan menyesatkan orang-orang yang mengalami trauma saat melintas di dekat hutan tersebut. Kemudian scene beralih pada seorang pria bernama John yang berusaha keluar dari hutan tersebut sambil menyetel jam tangannya. John yang sampai di area 108 kembali melanjutkan usahanya. No. Karena ia hanya kasarung alias berputar-putar di tempat tersebut. Kemudian ia pun terlihat panik saat hari mulai berganti malam. John yang ketakutan langsung panik dan berusaha memanjat pohon. Tapi tiba-tiba John pun syok parah saat melihat sosok mengerikan yang menghampirinya. Kira-kira sosok apa yang menggondol John? Kemudian scene beralih pada seorang bernama Mina yang bekerja sebagai waiters. Mina ditugaskan atasannya untuk mengantar seekor beo kuning pada salah satu pelanggannya. Mina yang mengalami trauma atas kematian ibunya 15 tahun lalu mengungkapkan kesedihannya pada si beo. Namun jelas saja si beo hanya bisa meniru apa yang ia katakan. Di keesokan harinya, setelah persiapan selesai, Mina langsung memulai perjalanan panjang menuju kabupaten Mina pun menerima telepon dari kakaknya yang bernama Lucy, di mana Lucy menyesalkan Mina yang tak datang di hari peringatan 15 tahun kematian si ibu. Kemudian Lucy yang tidak ingin Mina terus larut dalam kesedihan meminta adiknya ini untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri dan ikhlas pada takdir. Hingga saat telepon berakhir, Mina yang bebal seolah tidak menanggapi nasihat dari kakaknya. Di tengah perjalanan, Mina yang kembali merasakan trauma terlihat berkendara dengan tatapan kosong dan juga kecepatan yang sangat berbahaya. Hingga tanpa ia sadari, mobilnya malah memasuki jalan setapak menuju hutan. What is this place? This goddamn Mina yang baru sadar langsung panik saat mobil inventarisnya malah mogok di antah berantah. Saat mengecek keadaan sekitar, Mina pun heran dengan dirinya yang tiba-tiba saja berada di hutan yang mengerikan. Hingga Mina pun heran saat melihat plang bertuliskan titik tak bisa kembali nomor 12. Sesaat kemudian, Mina yang merasa ada seseorang yang bisa ia mintai pertolongan langsung membawa si beo ke dalam hutan. Mina pun heran saat mobil dan jalan setapak tiba-tiba menghilang, padahal ia hanya beberapa langkah melewati plang tadi.
Setelah berjam-jam mencari jalan, Mina yang kemalaman terlihat pasrah. Lalu tiba-tiba sesuatu yang aneh mulai terjadi. Di tengah keanehan yang terjadi, Mina langsung mengejar seseorang yang ia lihat sekelebat mata. Please, I need help! Wait! Sontak Mina pun heran saat melihat Mama di dalam bangunan aneh yang memintanya untuk segera masuk jika tidak ingin mati. Where did she come from? Jika saat ini Mina berada di dalam shelter yang bernama The Coop, di mana tempat ini merupakan satu-satunya bangunan di hutan ini. Madeline pun memperkenalkan dua rekannya yang bernama Daniel dan Kira. Lantas tanpa basa-basi, Mina yang keheranan langsung disuruh untuk berdiri menghadap cermin dua arah. Madeline pun mengungkapkan jika di tempat ini mereka akan aman, namun mereka harus selalu menghibur para penghuni hutan yang disebut Watcher. It's alright. Applause. Mina pun syok saat mendengar tepuk tangan para Watcher yang menyambutnya. Setelah semalaman melongo di depan jendela, Mina yang merasa orang-orang ini sinting memutuskan untuk segera pulang. Meski apa yang Mina lakukan sia-sia, mereka terlihat membiarkan Mina untuk mengetahuinya sendiri. Madeline langsung mengajak Mina kembali karena usaha untuk keluar dari hutan tidak akan pernah berhasil. Sambil berjalan, Madeline menjelaskan jika hutan ini bisa membuat seseorang berhalusinasi, apalagi saat malam tiba, tak ada yang akan selamat berada di luar shelter. Dan kini mereka harus segera kembali ke shelter sebelum malam tiba. Kira terlihat menari untuk memberikan hiburan pada para Watcher. Melihat hal itu, Mina yang masih tak percaya terlihat heran dengan apa yang mereka lakukan. You can come with me. Daniel gets... Saat Mina menemani Kira mencari tanaman obat, Kira mengungkapkan jika 6 hari yang lalu suaminya yang bernama John telah pergi mencari bantuan, di mana ia yakin John yang berhasil memetakan area hutan akan segera kembali membawa bantuan. Hingga sesaat kemudian, Kira pun mengajak Mina untuk melihat sebuah lubang yang dipercaya sebagai jalan para Watcher keluar dari sarangnya. Madeline pun memberitahukan beberapa peraturan yang harus Mina patuhi, di mana peraturan itu adalah jangan membelakangi cermin, jangan membuka pintu saat malam tiba, dan jangan mendekati lubang sarang para Watcher. Mina yang penasaran dengan wujud sosok Watcher terlihat berusaha memancingnya dengan suara ketukan. Setelah Mina langsung panik saat para Watcher menirukannya dengan menggedor-gedor kaca. Daniel yang mengajak Mina mengecek jebakan hewan, memintanya untuk mematuhi semua peraturan yang Madeline katakan jika ingin selamat. Mendengar hal itu, Mina yang penasaran mengajak Daniel untuk membantunya. Wait! It's against the rules. Mina yang penasaran berniat untuk memasuki sarang Watcher guna membuktikan perkataan Madeline. Mendengar hal itu, Daniel yang juga penasaran langsung membantu Mina. Nothing yet! Setibanya di dasar lubang, Daniel meminta Mina untuk tetap berada dalam cahaya.
Mina pun heran saat melihat begitu banyak barang rongsok di lubang ini. Got it! Saat Daniel dan Mina, para Watcher mulai menyadarinya. Daniel! Daniel! Mina pun syok parah saat menyadari jika para Watcher ini benar-benar nyata. Tell me again why you found all this. Melihat barang-barang yang Mina bawa, Madeline pun merasa jika Mina telah nekat memasuki sarang Watcher, tapi jelas saja Mina tidak mengaku. Berhasil merakit kamera CCTV dari handycam dan TV tabung yang mereka temukan. Menyadari hal itu, Mina pun merasa jika kali ini mereka bisa melihat wujud Watcher yang sebenarnya. Sambil mengawasi kamera, mereka berusaha bersikap wajar sembari menunggu penampakan ceker yang mirip manusia di depan pintu. Dirasa itu adalah John. Kira yang akan membuka pintu langsung dicegah Madeline. Ia pun menjelaskan jika semua itu hanyalah tipu daya para Watcher yang sepertinya belajar sesuatu yang baru. Di tengah keadaan genting, Madeline langsung mendesak Mina untuk mengakui apa yang telah ia lakukan tadi siang. Hingga akhirnya Mina pun mengaku telah nekat memasuki sarang Watcher. Mendengar hal itu, Madeline pun berkata jika semua ini hanya akan memperburuk keadaan di mana para Watcher seolah ingin mendekati kita lebih dekat. Di tengah situasi genting, minta Madeline untuk menanyakan pertanyaan yang hanya diketahui oleh John saja. Mendengar hal itu, Kira langsung bertanya, "Suamiku, lele-lele apa yang bisa terbang?" Sosok di depan pintu itu tidak mampu menjawab. Meskipun begitu, Kira yang penasaran meminta sosok ini untuk menunjukkan wajahnya di depan kamera. Madeline pun berkata jika kaca ini pecah, tamatlah sudah. Mina terlihat melakukan pemetaan dan mempelajari setiap seluk-beluk hutan keramat ini. We were all beginning to crack. Have you eaten anything today? Mina terlihat menggambar area hutan yang telah ia pelajari. Ia pun panik saat Kira tiba-tiba menghilang. And Sakura. Saat Mina berusaha menghentikan tindakan bodohnya, tiba-tiba mereka kaget saat mendengar keributan dari arah lain. Daniel! Wait, Danny! Di tengah keheranan, Madeline pun berkata jika Daniel sudah kehilangan akal sehatnya. Lantas mereka pun bergegas kembali ke shelter. Daniel! Daniel, don't do this. Mereka meminta Daniel untuk segera membuka pintu. Dirasa tak cukup waktu, Madeline langsung mengajak Mina bersembunyi di bawah pohon. Rupanya wujud mereka terlihat seperti hingga saat kemudian gerombolan Watcher langsung berpencar saat menyadari dua orang tak ada di dalam shelter. Dirasa ada kesempatan, mereka kembali ke shelter dan memohon pada Daniel untuk membuka pintu. Mina pun berjanji akan membawa mereka keluar dari hutan ini. How stupid can you be? Stay away. Mereka langsung berbaris di depan kaca.
Di tengah ketegangan, Madeline berkata jika sebenarnya ia adalah seorang dosen mitologi di Ojones University yang sengaja datang ke tempat ini untuk melakukan penelitian. Ia pun percaya jika para Watcher ini merupakan salah satu makhluk mitologi Nordik yang dinamakan peri hitam. They're studying us. Let us leave. Saat para Watcher berusaha mendobrak shelter, Be careful. Wait. tanpa diduga di shelter ini terdapat sebuah bunker. Lantas Mina langsung mengajak semuanya untuk bersembunyi. Mereka pun terperangah saat melihat persediaan makanan dan peralatan milik seorang profesor bernama Rory. Melihat komputer Pentium 4, Mina langsung berusaha mencari informasi. Lantas ia pun menemukan sebuah video penelitian milik seorang profesor bernama Rory, di mana ia terlihat senang saat menemukan habitat makhluk mitologi yang selama ini ia cari. Rory mengaku telah menemukan salah satu Watcher yang berbeda dari yang lainnya, di mana sosok ini berwujud seorang gadis bocil dan bisa berkeliaran di siang bolong. Hingga di video selanjutnya, Profesor Rory berhasil memancingnya ke dalam bunker. Mina yang penasaran langsung membuka video rekaman terakhir. Si profesor yang sudah tinggal selama 300 hari mengaku menyesal telah mempelajari makhluk-makhluk ini, karena apa yang ia lakukan justru berujung petaka, di mana para Watcher yang terus belajar bisa menjadi ancaman manusia di masa depan. Dan kini ia berniat untuk menghabisinya. Namun jika rencana ini gagal, ia memberitahu siapa saja yang menemukan video ini untuk pergi ke hulu sungai di area 134, tempat para burung biasanya berkumpul, karena di sana ada sebuah perahu yang bisa digunakan untuk keluar dari hutan ini. Dan jika berhasil, Rory meminta siapa saja untuk mendatangi Ojones University dan menghancurkan hasil penelitiannya. Setelah mengetahui hal itu, Mina meminta semuanya untuk beristirahat karena besok mereka akan keluar dari hutan ini. Mereka pun syok saat melihat shelter yang sudah porak-poranda. Dan untuk mempersingkat waktu, Madeline langsung mengajak semuanya menuju area 134. Inside to destroy. This is it. Akhirnya mereka sampai di titik 134 bersayap. Teringat dengan perkataan Rory, Mina langsung melepaskan si Beo guna menuntun mereka keluar dari hutan ini. There's something there. What is that? It is said that they once lived among us as gods. Power of the changelings began to frighten. Mereka pun terperangah saat melihat cor-coran besar bergambar Watcher. Lantas Madeline menjelaskan jika cor-coran ini merupakan pintu segel kurungan, di mana dulu manusia dan peri pernah hidup berdampingan. Namun karena suatu sebab mereka pun berperang hingga mengurung para peri di dalam tanah. Dan dengan segel ini para peri kehilangan kemampuan sihirnya dan tak bisa keluar dari hutan ini. Situasi pun dipersulit dengan hujan lebat yang mulai turun. Don't look back. Almost there. We made it out. Mereka pun sampai di hulu sungai yang dikatakan si profesor. Lantas mereka langsung mencari perahu agar bisa secepatnya pergi dari hutan ini.
Tapi di saat itu pula tiba-tiba saja Daniel melihat John yang meminta tolong. I can't get the chain. Wait, where's Daniel? Daniel, please take me. Menyadari sosok yang Daniel bopong bukanlah John, Kira pun berteriak untuk menyadarkan Daniel. Daniel, run! Daniel! Look, Daniel! love it, she's Get in the boat. Sifat setia kawannya malah membuat Daniel modar. Can they swim? I'm sure. Para watcher yang kini kita sebut saja peri mampu menirukan wajah Daniel dengan sangat mirip. Setelah berhasil keluar dari hutan keramat, Mina dan yang lainnya langsung nebeng menggunakan bus agar bisa secepatnya pulang ke rumah masing-masing. Mina terlihat mendatangi Ojones University untuk melakukan wasiat dari Profesor Rory. Giving it to a class or something? Mina pun dengan mudah masuk ke ruangan Rory. Lantas tanpa lama-lama, ia langsung mencari berkas penelitian yang Rory minta untuk dimusnahkan. Article 14. Feral beasts. Mina terlihat mengecek isi gulungan kuno yang ia temukan. Dalam gulungan tersebut tergambar sebuah kedamaian saat manusia hidup berdampingan dengan para peri, saling membantu satu sama lain. Namun semuanya berubah saat hawa nafsu mulai muncul dan para manusia mengawini para peri, hingga terlahirlah manusia setengah peri yang mempunyai kemampuan berubah wujud yang meresahkan. Dan dengan kemampuan itu, manusia setengah peri mulai melakukan kerusakan dan menghancurkan tatanan manusia, hingga akhirnya umat manusia melakukan persekusi dan mengurung mereka dalam sebuah lubang di hutan keramat. Akan tetapi Mina menyadari sesuatu di mana para watcher yang takut cahaya merupakan anak dari campuran peri dan seekor asu. Tak cuma itu, Mina langsung terkejut saat menemukan beberapa foto milik Profesor Rory. Di malam harinya, Mina yang menemukan bukti mencengangkan terlihat mendatangi rumah Kira. Hingga sesaat kemudian, Kira langsung mengajaknya masuk ke dalam rumah. Setelah melihat semua foto, Mina pun mengungkapkan kecurigaannya jika Madeline yang mereka kenal adalah seorang watcher. Karena sebenarnya Madeline yang asli merupakan istri Profesor Rory yang telah meninggoy di tahun 2001 akibat kanker paru-paru. Mina pun yakin jika Rory yang tak bisa menerima takdir telah merubah sesosok watcher untuk menjadi pengganti Madeline. Namun Kira pun heran kalau memang Madeline di hutan adalah watcher, kenapa tidak takut sinar matahari? Lantas Mina menduga jika sosok ini adalah keturunan manusia setengah peri dan bukan peri setengah asu yang takut akan cahaya. Who is that? Sesaat kemudian, seketika Mina pun panik saat melihat Kira baru pulang. Ia pun menyadari jika sosok di hadapannya bukanlah Kira. We were like gods once. Madeline pun mengungkapkan jika ia berusaha menuntut balas atas apa yang telah manusia lakukan. Tak cuma itu, sambil mengubah wajahnya menjadi Daniel, Madeline berterima kasih pada Mina yang telah membantunya keluar dari hutan keramat. All my life I dreamed of
can't run anymore, me. Saat melihat Madeline meniru wajahnya. I will walk amongst the humans in your... Gilmore never told you, did he? What are you talking about? Dalam keadaan terpojok, Mina mengungkapkan jika para Watcher merupakan makhluk yang terlahir dari campuran peri dan seekor asu, berbeda dengan Madeline yang merupakan campuran peri dan manusia, di mana hal itu diperkuat oleh sifat Madeline yang penyayang dan ingin melindungi saat terjebak di hutan keramat. Mina pun yakin jika di luaran sana masih ada manusia setengah peri seperti dirinya yang hidup berdampingan dengan manusia. Mendengar hal itu, Madeline yang mendapat tsunami fakta mulai mengalami perubahan. You don't. Madeline yang mengalami perubahan sempurna langsung terbang dan berharap apa yang Mina ucapkan itu benar. Hingga sesaat kemudian, Mina yang panik terlihat berusaha menyadarkan Kira. I know. Mina yang mulai berdamai dengan traumanya menceritakan apa yang selama ini ia alami pada Lucy. Rupanya Lucy dan Mina adalah kembar identik. Mendengar hal itu, Lucy yang tak ingin adiknya larut dalam kesedihan meminta si adik melupakan apa yang telah terjadi.